Haleluya, Tuhan sungguh baik. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, pagi hari ini jika kita hidup bernafas semua karena berkat Tuhan, maka jangan lupakan Tuhan dalam langkah sepanjang hari ini. Mari kita dasarinya dengan firman Tuhan. Kita berdoa, Tuhan kami mohon hikmat-Mu, kami mohon pengertian supaya ketika kami melangkah sepanjang hari ini kami dipimpin oleh Roh Kudus dan kami jauh dan kami dapat melawan kuasa iblis. Kami tolak dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan, bersabdalah dalam nama Yesus. Amin. Immanuel Morning Greetings pagi hari ini saudara terambil dari kitab Wahyu. Jika kemarin Wahyu pasal 2, hari ini Wahyu pasal 3, yaitu tentang jemaat yang ada di Sardis. Wahyu pasal 3 ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-6. Namun saya akan bacakan ayat yang ke-4 sampai dengan ayat yang ke-6. Tetapi di Sardis ada beberapa orang yang tidak mencemarkan pakaiannya. Mereka akan berjalan dengan aku dalam pakaian putih karena mereka adalah layak untuk itu. Barang siapa menang, ia akan dikenakan pakaian putih yang demikian. Aku tidak akan menghapus namanya dari kitab kehidupan, melainkan aku akan mengaku namanya di hadapan Bapa-Ku dan di hadapan para malaikat. Siapa bertelinga, hendaklah ia mendengarkan apa yang dikatakan Roh kepada jemaat-jemaat. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, tema kita pagi hari ini, engkau dikatakan hidup, padahal engkau mati. Seolah-olah hidup padahal mati. Apa yang dimaksudkan dalam teks firman Tuhan? Saudara, sebelumnya gereja di Sardis atau jemaat yang ada di Sardis dalam keadaan berkembang. Awalnya mereka adalah orang-orang percaya yang kehidupan dan pelayanannya sederhana dan saleh. Namun keadaan ini tidak berlangsung lama. Walaupun sepertinya mereka tetap kelihatan semangat, bahkan begitu tabah dan berani menghadapi penganiayaan dan iman, ternyata mereka luntur. Nah saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, kejatuhan mereka adalah karena kepalsuan. Kejatuhan mereka karena kepura-puraan. Saudaraku, hidup yang penuh dengan kepura-puraan lambat laun akan ketahuan. Maka dikatakan mereka sepertinya hidup padahal mereka mati. Di dalam kitab Wahyu menjelaskan bahwa jemaat-jemaat itu menurun. Maka Yohanes mengingatkan untuk mereka kembali dan memiliki suatu semangat di dalam mengikut Kristus. Saudara, janji firman Tuhan berkata bahwa barang siapa yang setia, barang siapa yang hidupnya sampai pada akhir, barang siapa yang sungguh-sungguh, berarti bukan dengan kepalsuan. Saudara, sering sekali kita setia beribadah, setia berdoa, setia kita memuji Tuhan, setia persekutuan, hadir terus hadir. Pertanyaannya, apakah itu dari hati kita atau karena paksaan orang lain? Apakah itu dari hati kita atau karena ada motivasi yang jelek di balik itu? Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, selayaknya kita hidup dan sungguh-sungguh hidup dalam firman. Selayaknya kita benar-benar menghidupi persekutuan, ibadah ataupun doa, puasa kita sungguh-sungguh untuk menyenangkan Tuhan. Bukan untuk manusia dan bukan untuk mencari pujian dari orang lain. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, barang siapa menang, ia akan dikenakan pakaian putih. Aku tidak akan menghapus namanya dalam kitab kehidupan. Itulah janji keselamatan yang diberikan oleh Tuhan. Keselamatan Allah di dalam Yesus Kristus adalah sangat sempurna. Yesus telah menyerahkan dirinya sampai mati di kayu salib, bahkan menebus setiap orang yang berdosa. Saya dan Bapak Ibu ditebus, diselamatkan. Maka dari itu jangan pakai topeng. Maka dari itu janganlah penuh dengan kemunafikan, tetapi berjalanlah seturut dengan firman dan kebenarannya. Apa yang kita lakukan sepanjang hari ini Tuhan melihat dan Tuhan tahu hati kita. Maka lakukanlah
seturut dengan kehendak Tuhan. Selamat beraktivitas dan ingatlah firman Tuhan haruslah kita mengerjakannya dengan iman dan dengan kesungguhan untuk menyenangkan hati Tuhan. Sebab ada janji kekal yang Tuhan berikan. Yakinlah nama saya dan nama Bapak Ibu Saudara yang percaya dan hidup dengan kebenaran tertulis dalam kitab kehidupan. Shalom, Tuhan Yesus memberkati.